Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu, masih dalam suasana belajar di rumah di masa pandemi ini. Semoga tetap semangat ya, masih walaupun belajarnya dari rumah masing-masing. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi di minggu yang lalu, yaitu masih dalam bab yang pertama tentang sistem reproduksi manusia, yaitu di bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Oke, langsung saja. Untuk bagian yang kedua, kita akan langsung masuk ke struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Nah, bisa dilihat di situ, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia dibedakan menjadi dua, yaitu organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan. Nah, nanti di organ reproduksi laki-laki dan perempuan ini akan dibagi lagi menjadi organ bagian dalam pada organ reproduksi laki-laki maupun perempuan, dan juga organ bagian luar pada organ reproduksi laki-laki maupun perempuan. Oke, langsung saja kita masuk ke organ reproduksi laki-laki. Nah, bisa dilihat ditampilkan di layar itu adalah bagian-bagian organ reproduksi laki-laki. Ibu ambil bagian secara garis besar. Nah, bisa dilihat di situ ada beberapa bagian organ reproduksi pada laki-laki. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, organ reproduksi laki-laki itu dibedakan ada organ bagian luar dan organ bagian dalam. Nah, sekarang kita akan membahas tentang organ bagian luar. Untuk organ bagian luar itu adalah maksudnya organ yang terlihat dari luar. Nah, jika dilihat di gambar, organ reproduksi laki-laki bagian luar itu terdiri dari dua. Kira-kira yang mana? Organ reproduksi laki-laki bagian luar itu ada dua, yaitu penis dan skrotum. Nah, kalau kalian lihat pada gambar, penis dan skrotum itu terlihat jelas. Di sana penis berwarna biru, kemudian skrotum itu yang berwarna oranye atau merah keorenan. Dua organ reproduksi bagian luar, yang pertama adalah penis. Kita akan membahas fungsi dari penis. Nah, fungsi penis itu sendiri adalah sebagai saluran urin dan juga sebagai saluran sperma. Nah, kemudian yang kedua, organ reproduksi laki-laki bagian luar adalah skrotum. Fungsi dari skrotum ini adalah menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Itu adalah organ reproduksi laki-laki pada bagian luar. Kemudian kita masuk ke organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Nah, di sini kita akan membahas beberapa organ reproduksi laki-laki bagian dalam. Yang pertama adalah epididymis, kemudian kelenjar Cowper, kemudian kelenjar prostat, fascicula seminalis, vas deferens, dan uretra. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas fungsi dari uretra. Nah, uretra ini sebenarnya adalah saluran yang terdapat di dalam penis. Makanya fungsinya sama dengan penis, yaitu sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Kemudian kita masuk ke organ reproduksi yang kedua bagian dalam, yaitu vas deferens. Nah, vas deferens ini dia berfungsi sebagai menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Kemudian masuk ke epididymis. Nah, epididymis ini dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sementara. Kemudian masuk ke kelenjar Cowper. Nah, kelenjar Cowper ini berfungsi sebagai penghasil lendir dan cairan yang bersifat basah. Nah, kalau yang tadi kelenjar Cowper, sekarang ke kelenjar prostat. Nah, kalau tadi kelenjar Cowper menghasilkan cairan yang bersifat basah, nah kelenjar prostat ini dia menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kemudian yang terakhir adalah fascicula seminalis. Nah, fascicula seminalis ini berfungsi untuk menghasilkan zat-zat yang diperlukan untuk perkembangan sperma. Nah, itu tadi adalah bagian dari organ reproduksi laki-laki secara garis besar.
kemudian kita akan masuk ke struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia yang kedua, yaitu organ reproduksi perempuan. Nah, ini adalah bagian-bagian dari organ reproduksi perempuan. Nah, seperti yang tadi Ibu bilang, sama seperti organ reproduksi laki-laki, organ reproduksi perempuan itu juga ada organ bagian dalam dan ada organ bagian luar. Untuk organ reproduksi bagian luar pada wanita sama dengan organ reproduksi bagian luar pada laki-laki, yaitu terdiri dari dua. Nah, kira-kira menurut kalian yang mana? Nah, ya, organ reproduksi bagian luar pada wanita itu adalah organ reproduksi bagian luar pada perempuan itu terdiri dari dua, yaitu pulpa dan labium. Nah, kalau dilihat di gambar itu tidak ada pulpa dan labium, karena yang digambar itu yang ditunjukkan adalah hanya organ reproduksi bagian dalam. Nah, akan Ibu jelaskan pulpa itu apa, kemudian labium itu apa. Untuk pulpa itu adalah celah terluar dari organ reproduksi manusia. Nah, sedangkan labium itu adalah bagian yang membatasi pulpa. Nah, biasanya dia berbentuk seperti sepasang bibir terletak pada bagian kiri dan kanan organ reproduksi bagian luar yang tadi, yaitu pulpa. Nah, labium itu adalah bagian yang membatasi pulpa. Biasanya dia berupa sepasang bibir, yaitu sebelah kiri dan kanan. Nah, kemudian kita masuk ke organ reproduksi bagian dalam. Organ reproduksi bagian dalam yaitu ada ovarium. Nah, ini dia ovarium. Dilihat panahnya. Nah, seperti yang kalian lihat, ovarium ini ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Bentuknya seperti telur, kalau kalian lihat. Nah, ini fungsinya untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Kemudian yang kedua itu adalah tuba Fallopi atau saluran telur. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan ini tadi, ovarium ke rahim. Sudah. Kemudian yang selanjutnya adalah impudibulum. Nah, impudibulum ini biasanya saluran yang berbentuk seperti corong yang merupakan ujung dari tuba Fallopi atau saluran telur. Nah, selanjutnya ada dua di sini, yaitu uterus atau rahim dan endometrium. Nah, kita ke uterus atau rahim terlebih dahulu. Nah, kalau dilihat panahnya di sini ya, uterus atau rahim. Nah, sebenarnya uterus atau rahim ini pas pada bagian yang berongga ini. Nah, fungsi dari uterus atau rahim adalah tempat untuk berkembangnya janin selama kehamilan. Nah, nanti janinnya akan berkembang di uterus atau rahim ini. Makanya bentuknya bisa dibilang seperti buah pir. Nah, selanjutnya adalah endometrium. Nah, kalau endometrium ini yaitu tepian dari rahim itu tadi. Nah, endometrium ini merupakan lapisan dari rongga rahim. Makanya, endometrium ini adalah lapisan dari rongga rahim. Nah, inilah nanti yang akan meluruh menjadi yang biasanya disebut dengan menstruasi pada wanita. Nah, itu tadi adalah bagian-bagian dari organ reproduksi pada wanita. Dan yang ketiga itu yaitu proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Nah, kita masuk ke proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Yang pertama adalah spermatogenesis. Nah, seperti bahasanya spermatogenesis berarti dia berlangsung pada organ reproduksi laki-laki, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Nah, kemudian yang selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum. Nah,
Nah, prosesnya ada seperti kalian lihat pada gambar di bawah. Nah, kemudian ini menstruasi. Nah, kalau dari bahasanya menstruasi kalian pasti tahu ini berarti terjadi pada organ reproduksi perempuan. Dan yang terakhir adalah fertilisasi atau pembuahan. Ini juga terjadi pada organ reproduksi perempuan. Nah, ini ada gambarnya. Ini dia. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan penyakit pada sistem reproduksi manusia dan kesehatan organ reproduksi manusia. Nah, ini penyakit pada sistem reproduksi manusia. Ada beberapa penyakit yang terjadi pada sistem organ reproduksi manusia. Nah, biasanya penyakit-penyakit ini disebabkan oleh baik itu jamur, virus, atau bakteri. Nah, kita masuk ke penyakit pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama adalah keputihan. Nah, keputihan ini biasanya penyakit yang ditandai dengan keluarnya cairan kental berwarna putih dari alat kelamin. Nah, kemudian cairan kental itu biasanya warnanya berbeda-beda tergantung dari keparahan dari penyakit keputihan ini sendiri. Biasanya yang masih normal itu yang warnanya putih bening. Nah, kemudian nanti ada putih seperti susu dan kadang dia sampai berwarna coklat. Nah, biasanya keputihan ini disebabkan oleh jamur. Nah, jamur itu timbul karena apa? Biasanya karena kita kurang bersih dalam menjaga organ reproduksi. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya dengan cara menjaga kelembapan alat reproduksi. Nah, misalnya pada wanita ketika menstruasi, nah bisa dengan cara rajin-rajin mengganti pembalut pada saat menstruasi. Itu pencegahannya, salah satunya seperti itu. Kemudian ketika beraktivitas terlalu mengeluarkan tenaga, yang mengeluarkan keringat yang banyak, cepat-cepatlah mengganti celana dalam. Nah, kemudian yang kedua adalah gonore atau biasa dikenal dengan kencing nanah. Nah, penyakit gonore atau kencing nanah ini biasanya ditandai dengan keluarnya nanah dari saluran kencing sehingga terasa sakit saat buang air kecil. Nah, penyakit gonore atau kencing nanah ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Ini dia. Kemudian yang ketiga itu adalah sifilis atau raja singa, biasanya dikenal dengan raja singa. Nah, penyakit yang ditandai dengan timbulnya luka pada alat kelamin, rektum, lidah, atau bibir, tetapi tidak terasa sakit. Nah, biasanya luka-luka di bagian alat kelamin, kemudian biasa juga di bagian lidah atau bibir, tetapi dia tidak terasa sakit. Nah, kemudian untuk sifilis ini sama dengan gonore tadi disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, tapi bakterinya berbeda. Nah, kemudian cara pencegahannya bagaimana? Nah, pencegahannya bisa dilakukan dengan cara menghindari kontak langsung antara luka di kulit dengan selaput lendir atau cairan tubuh penderita. Nah, selanjutnya yang keempat, nah ini pasti kalian sering mendengar, yaitu AIDS. Nah, penyakit ini merusak sistem kekebalan tubuh penderita. Makanya biasanya ketika orang terkena AIDS itu biasanya dia tampak kurus sekali, seperti hanya tinggal tulang. Nah, AIDS ini disebabkan oleh virus. Nah, kemudian pencegahannya bagaimana? Nah, biasanya tidak boleh menggunakan jarum suntik secara bersamaan dan menghindari kontak seksual dengan penderita. Nah, makanya kalau di rumah sakit biasanya kan jarum suntik hanya dipakai 1 kali, tidak boleh dipakai lagi di pasien yang lain. Yang berikutnya adalah herpes genitalis. Nah, penyakit ini biasanya ditandai dengan timbulnya bintik-bintik berisi cairan di alat kelamin, dubur atau mulut dan terasa sakit.
Nah, kemudian ini juga disebabkan oleh virus. Pencegahannya yaitu dengan menghindari kontak seksual dengan penderita. Selanjutnya yaitu prostatitis atau prostat. Nah, ini penyakit yang ditandai dengan adanya inflamasi pada kelenjar prostat. Ini biasanya terjadi pada laki-laki. Nah, ini juga disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, kemudian pencegahannya dengan cara mengurangi aktivitas yang menyebabkan iritasi pada prostat seperti duduk dalam waktu yang terlalu lama. Kemudian yang terakhir adalah epididimitis. Nah, sama dengan prostat, epididimitis ini juga biasanya hanya terjadi pada laki-laki. Nah, penyakit ini ditandai dengan peradangan pada epididimis. Nah, biasanya disebabkan oleh iritasi zat kimia, komplikasi prostatektomi, bakteri coliform, dan infeksi klamydial. Nah, biasanya pencegahannya dengan cara menghindari bergonta-ganti pasangan. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan paparkan yaitu upaya pencegahan penyakit reproduksi, baik itu upaya pencegahan pada perempuan maupun upaya pencegahan pada laki-laki. Nah, seperti yang kalian lihat, untuk yang perempuan dulu. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu rajin mengganti pembalut ketika sedang mengalami menstruasi. Ya, bisalah 2-3 jam sekali diganti atau ketika dia sudah mulai penuh. Nah, yang kedua yaitu menghindari penggunaan sabun pembersih kewanitaan secara terus-menerus. Nah, sabun pembersih kewanitaan itu sebenarnya tidak baik digunakan sesering mungkin. Nah, itu biasanya digunakan hanya di waktu-waktu tertentu saja, tidak usah setiap hari, setiap mandi. Nah, kemudian untuk yang laki-laki, nah, mengurangi kebiasaan mandi dengan air panas. Kemudian yang kedua, melindungi testis selama beraktivitas. Dan yang ketiga, menghindari minuman beralkohol dan rokok. Itu tadi adalah upaya pencegahan penyakit reproduksi baik pada perempuan maupun pada laki-laki. Itu secara garis besar. Oke, untuk kesimpulan hari ini tentang organ reproduksi laki-laki dan organ reproduksi perempuan tadi terdiri dari 2 bagian, yaitu organ bagian dalam dan organ bagian luar. Nah, kemudian yang kedua tadi yaitu proses yang berlangsung pada organ reproduksi laki-laki, itu tadi ada 1 yaitu spermatogenesis. Sementara pada organ reproduksi perempuan ada 3 yaitu oogenesis, kemudian menstruasi dan fertilisasi atau pembuahan. Kemudian yang terakhir tentang penyakit pada organ reproduksi, intinya yaitu jaga pergaulan, kemudian jaga kesehatan dan biasakan untuk selalu hidup bersih dan sehat serta jauhi narkoba. Oke, sekian pembelajaran untuk hari ini, semoga bermanfaat. Kemudian sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat walaupun belajar dari rumah.